Saya bangun pagi dan tidur larut setiap hari. Menjual nasi kotak seharga 15 yuan di taman logistik. Hanya untuk membuat sopir truk yang selalu berkeliling ini. Semua bisa kenyang dan bekerja. Hasilnya, sudah 3 tahun menjadi kepala logistik. Berbalik dan berkata bahwa setiap kotak makan siang saya biayanya kurang dari 2 yuan. Semua uang yang didapat adalah uang kotor. Chen An, saya ingin bertanya padamu. Berapa harga satu porsi nasi kotak ini? 15.000 dapat daging besar dengan 2 telur. Dengar ini, saudara-saudara, pasti kenyang. 15.000 rupiah untuk satu porsi nasi kotak. Kenapa dia tidak pergi merampok saja? Chen An, hatimu terlalu gelap. Ya, sekarang kondisi lingkungan logistik tidak baik. Biaya pengiriman terus merosot. Para sopir begadang untuk mengemudikan mobil. Mudahkah untuk mendapatkan uang dengan susah payah? Kamu enak saja melakukan praktik monopoli di sini. 15 yuan per portion. Kamu ini menghisap darah para sopir. Kata-kata kepala Sun tidak bisa seperti itu. Di hari bersalju ini, saya menggunakan daging babi segar dari pasar pagi. Minyak jinlong dari supermarket besar. Ketebalan daging ini, porsi nasi sudah terlihat di sini. Ditambah biaya tempat sebesar 2.000 rupiah per bulan di kawasan tersebut. Dijual 15.000 rupiah. Uang yang saya dapatkan adalah hasil kerja keras dari pagi hingga malam. Pasti tidak bisa dibilang jahat. Jangan sok tinggi hati di depan saya. Makanan kotak di pinggir jalan hanya dijual 10.000. Kenapa hanya kamu yang istimewa? Biaya produksimu yang tinggi itu urusanmu sendiri. Sebagai kepala kawasan, tidak bisa membiarkanmu membunuh orang di sini. Chen An, sekarang aku memberimu 2 pilihan pertama. Mulai besok turunkan menjadi di bawah 12 yuan kedua. Segera keluar dari area logistik. 12.000 yuan, pengawas Sun. Kamu juga tahu harga daging dan harga minyak. 12.000 rupiah masih harus menjamin ada potongan daging sebesar ini. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan kembali biaya produksinya. Kecuali, saya akan membeli potongan daging sisa yang harganya beberapa ribu PER/KILOGRAM. Bahkan daging busuk yang terinfeksi penyakit. Saya tidak peduli daging apa yang kamu masukkan. Saya hanya melihat harganya. Tidak bisa turun. Dengan 12 yuan, tidak mungkin bisa membuat makanan seperti yang ada di panci saya ini. Semua orang yang mengemudikan truk sebenarnya menguras tenaga. Saya tidak mungkin mengorbankan kualitas demi harga murah. Kirim ikan busuk dan udang busuk itu untuk dimakan oleh saudara-saudara. Masih cukup punya prinsip ya. Kalau begitu, kamu pergi saja dari sini. Izin berjualan di kawasan ini mulai sekarang dinyatakan tidak berlaku. Satpam melihatnya membongkar lapak. Kepala Sun, bukankah kamu memaksa orang ke jalan buntu? Chen saudara sudah pergi, kita mau makan apa semalam? Zeng tua, kenapa kamu terburu-buru? Saudara-saudara tenang saja, aku Sun Fugui akan mengusirnya. Ini untuk memberikan kesejahteraan bagi semua orang. Mulai malam besok akan ada di lokasi ini. Kita akan mengadakan kantin malam di taman kita sendiri. Saya jamin harganya 12.000 rupiah per porsi. Sama-sama ada daging besar. Sama-sama mengenyangkan. Kita akan dengan tegas memerangi kekerasan. Membuat setiap saudara pengemudi. Semua orang bisa menikmati makanan yang murah dan terjangkau. 12 yuan daging yang sama itu terasa menyenangkan sekali. Bisa menghemat 3 yuan. Biarkan saya menutup toko. Hati-hati jalan ya, Bos Chen. Angin di luar kencang. Jangan sampai punggungmu cedera. Kepala Sun, kamu berani melakukan pekerjaan berat dengan kotak makan siang seharga 12 yuan. Yang ditakutkan adalah ribuan orang di taman logistik ini. Kamu sama sekali tidak bisa menahan petaka besar ini. Karena usaha tidak bisa dilanjutkan. Kalau begitu, saya Chen An. Ya sudah, kita buka restoran dengan cara yang jujur. Sun Fuguai, kita lihat saja nanti. Chen Ge cuaca setan ini kita mau kemana? 2 kilometer di persimpangan jalan provinsi. Ada bengkel yang ditinggalkan. Chen An, bukan berarti buku tidak bisa kamu sewa. Kamu lihatlah minyak yang berceceran di seluruh lantai ini. Kamu harus mengubahnya menjadi restoran. Ini membutuhkan modal yang sangat besar. Kebersihan dalam bisnis makanan adalah yang utama bagi Paman Liu. Lantai ini, besok saya akan menyewa orang untuk menghapus semuanya dengan mesin penggiling air. Memasang ubin keramik anti-slip. Chen Ge, kamu gila. Kita sudah mengumpulkan sekitar 100.000 di tempat dingin. Uang tidak cukup. Aku juga harus menjual santana di kampung halaman untuk mengumpulkan uang. Ajian, dulu kita berjualan di pinggir jalan. Sekarang karena terpaksa membuka toko. Jadi harus mengikuti aturan yang ada. Tapi Chen Ge, Sun Fugui ada di sana. Menggunakan bendera harga 12 yuan per porsi untuk merebut bisnis. Kita berada 2 km dari kawasan industri. Sopir-sopir memang sudah merasa repot dan tidak suka memutar jalan. Ajian, kamu benar-benar berpikir, daging besar seharga 12 yuan per porsi dari Sun Fugui, bisa kenyang cukup untuk bertahan selama 3 hari. Apa maksudnya?
Kamu lebih tahu tentang porsi makan sopir truk dibandingkan aku. Seorang pria dewasa yang kuat mengemudikan mobil selama 8 jam. Satu kali makan setengah kilogram nasi dan 4 ons daging berlemak. Itu adalah dasar. Rp12.000 untuk daging dan minyak yang baik. Bahkan modal pun tidak bisa kembali. Rumah ini saya sewa dari Paman Liu. 30.000 setahun. Besok kita akan tanda tangani kontraknya. Tapi saya punya satu permintaan. Listrik dan air harus segera dihubungkan untuk saya. Saya terburu-buru karena Aljian baru saja pergi dengan cepat. Kita punya 2 tabung gas besar itu. Masih tertinggal di belakang dinding taman industri. Itu baru saja diisi penuh. Harganya ratusan ribu. Aduh, benar-benar tertinggal. Kamu di rumah mengawasi aku pulang naik sepeda 3 roda sekali. Lewat pintu belakang diam-diam menarik kembali. Apa mereka ini seumur hidupnya tidak pernah makan daging? Kakak ipar, tenangkanlah diri Anda. Saya juga tidak menyangka para sopir ini begitu rakus. Siapkan 3 ember besar daging babi merah yang direbus. Dalam waktu kurang dari 1 jam semuanya sudah habis diambil. Kemudian tidak ada daging lagi. Para sopir yang tidak kebagian makan. Hampir saja mereka membalikkan lapak kita. Aku sudah menghitungnya. Malam ini beli daging lebih dari 1.000. Dijual satu porsi seharga 12 yuan. Selain beras, tepung, minyak, dan tenaga kerja, aku malah rugi lebih dari 800. Lalu bagaimana Chen An menghasilkan uang sebelumnya? Jangan sebut nama Chen itu lagi. Besok piring ini harus tetap berdiri. Biaya harus saya turunkan. Kakak ipar ingin menurunkan biaya. Di pasar resmi, membeli daging sudah pasti tidak mungkin. Tapi saya mengenal seorang bos gudang pendingin. Dia memiliki sekelompok barang berbahaya di tangannya. Daging selundupan yang dibekukan lebih dari 3 tahun. Ada daging babi sakit yang dibuang dari peternakan. 2 potong 5 PERKILOGRAM. Apakah kamu gila? Saya tahu daging yang bisa membunuh orang. Aduh kakak ipar, kenapa sih berpikirnya kaku begini? Asal ditambah banyak cabai dan merica Sichuan. Tambahkan sedikit bubuk daging lembut dan penyedap daging babi serta ayam. Rasanya lebih harum daripada daging segar. Orang-orang berbadan besar ini sama sekali tidak bisa merasakannya. Baiklah, kakak ipar, dengan kalimat Anda ini sudah cukup. Jadi saya akan menelepon bos dingin malam ini. Biarkan dia mengirimkan 500 pon sebelum gelap besok malam. Daging diskon datang. Ingat untuk membiarkannya lewat jalan samping kawasan. Tutup dengan plastik yang tidak tembus cahaya. Jangan biarkan orang melihatnya. Apa yang terjadi pada Chengge? Tabung gas tidak ditemukan. Sudah ditemukan. Ajian, besok pagi kamu pergi ke pasar tenaga kerja untuk menyewa beberapa orang lagi. Air ayam dicampur plester putih. Pemasangan ubin harus dikebut siang dan malam untukku. Harus selesai dalam 3 hari. 3 hari? Chengge, ini terlalu terburu-buru, kan? Kenapa harus terburu-buru? Padahal kita bisa mengeluarkan lebih banyak uang. Karena di sana segera akan menjadi pabrik racun. Kita harus segera membuka usaha Master An kita. Kita tidak bisa hanya diam melihat kelompok itu. Saudara sopir, oleh binatang itu, Sun Fugui, makanan sampai tidak tersisa tulang sedikit pun. Buka lebih awal. Kita bisa berikan mereka sedikit makanan bersih untuk bertahan hidup. Saudara, sudah jam 8 malam. Bahkan bayangan hantu pun tidak ada. Sun Fugui di sana cuma 12 yuan sudah kenyang. Kita masih 15 di sini. Tapi Kak Liu sudah menyarankan kita untuk menurunkan harga. Apa yang terburu-buru? Waktu makan sopir truk memang tidak menentu. Barang yang berkualitas, meskipun terletak di gang yang dalam, selalu ada orang yang datang mencarinya karena rasa yang khas. Ajian. Melakukan bisnis kuliner, terutama untuk saudara-saudara yang bekerja keras dalam pekerjaan berat. Yang dipertaruhkan bukan siapa yang lebih murah, tapi siapa yang lebih nekat. Makanan 12 yuan milik Sun Fugui. Biayanya bahkan tidak sampai 3 yuan. Kamu tebak dia bisa melakukannya bagaimana, bro? Kamu kan bilang 2 malam yang lalu. Dia pergi membeli yang seperti itu. Daging berkualitas rendah yang tidak bisa dimakan itu, kan? Jadi kita tidak bisa menurunkan harga. Selama harga kita ada di situ, kita bisa membeli daging babi segar di pasar pagi. Bisa membeli minyak kemasan yang resmi. Sekalipun malam ini hanya ada 1 orang yang datang untuk makan nasi ini. Kita juga harus membuatnya makan sampai bersih. Jelas sekali. Akhirnya Chen menemukanmu di sini. Zheng Ge, ada apa denganmu?
Jangan sebutkan itu lagi. Siang ini di taman saya makan Sun Fugui. Itu daging babi merah yang diskon 12 yuan. Makan kurang dari 2 jam sudah 3 kali. Setelah ke toilet, kaki saya terasa lemas. Daging itu meskipun rasanya kuat di mulut, tapi dagingnya terasa keras dan berbutir. Ada aroma penyedap yang sulit dijelaskan. Ajian, buatkan 2 mangkuk mie buatan tangan yang hangat untuk kedua saudara itu. Tambahkan lebih banyak irisan jahe. Chen, adik, kamu memang sangat memperhatikan hal-hal ini. Dapur ini terlihat seperti meja di rumah sakit besar. Bersih dan rapi. Makan membuat hati tenang. Zheng Ge. Bekerja di bidang kita ini, yang kabur hanya memberikan ketenangan. Bagaimana situasi di kawasan logistik itu? Aku sedikit menebak, harga ditekan serendah itu. Masalah besar pasti akan muncul pada bahan makanan. Suan Fugui bajingan ini, besok saya akan teriak di grup tim mobil. Biarkan semua orang tidak pergi makan di tempatnya. Bagus sekali keterampilanmu, Chen Laodi. Bahan yang digunakan benar-benar membuat mata saudara supir kita tidak buta. Bagaimana dengan kakak ipar? Malam ini kita telah menjual lebih dari 800 porsi. Keuntungan bersihnya adalah angka ini. Anak baik, ini bukan jual nasi kotak. Ini adalah mesin pencetak uang. Daging itu tidak ada masalah kan saat dimakan. Apa yang bisa salah? Saya sengaja membeli 1 ember bahan dasar hotpot super pedas. Ditambah 1 tetes aroma. Itu beberapa orang yang punya masalah pencernaan pasti akan bolak-balik ke toilet. Siapa lagi yang bisa menyalahkan kita? Hahaha. Tidak baik, pengawas Sun. Di luar, beberapa sopir berpengalaman sedang mengumpat di grup tim. Bilang daging di sini tidak bersih. Makan jadi diare. Orang yang dipanggil Lao Zeng itu memimpin. Harus pergi 2 km untuk mencari Chen An makan nasi seharga 15 yuan. Anak ini Chen An yang tidak mau pergi. Ternyata membuka restoran di luar kawasan. Kakak ipar, Chen An ini benar-benar sosok yang sulit dihadapi. Jika Lao Zeng benar-benar membuat semua orang terpengaruh ke pihaknya, bisnis kita bisa saja gagal. Dia berani berbuat sesuka hati di wilayahku, dia masih ingin berkuasa. Wang Hao pergi memanggil beberapa saudara. Mari kita pergi untuk merayakan pembukaannya sekarang juga. Aduh, saya pikir siapa yang membuka toko gelap di tempat terpencil ini. Ternyata itu adalah bos Chen kita. Lantai ini memang cukup putih, tapi kehidupan di sini. Loh, kenapa bahkan seekor lalat pun tidak terbang ke sini? Kalian mau apa? Iya, benar. Kepala Sun tidak ada di kawasan untuk menghitung uang di tengah malam. Kenapa ada waktu datang ke toko kecil saya ini untuk minum angin barat laut? Menu makanan ada di dinding. Kalau mau cari masalah, belok kiri saat keluar. Selamat jalan, tidak perlu diantar. Chen An jangan sok suci di depanku. Kami sedang melakukan pekerjaan dengan baik di kawasan industri. Apakah kamu yang menyuruh orang tua bernama Lao Zeng itu menyebarkan rumor di kalangan sopir, mengatakan daging kami bermasalah? Kau benar-benar bersaing secara tidak sehat. Saya tidak mendengus. Apakah daging itu bermasalah? Kalian sendiri yang paling tahu. Lao Zeng hampir masuk rumah sakit karena makan daging kalian. Ini juga adalah fitnah yang saya buat. Sekarang ada berapa banyak sopir di kawasan kalian? Sambil memegangi perutnya mencari toilet di seluruh tempat. Perlu tidak saya pergi satu persatu untuk menghitungnya untuk kalian? Baiklah Chen An, anggap saja kamu keras kepala. Karena sudah membuka pintu untuk berbisnis. Mana ada alasan mengusir pelanggan keluar? Ayo pesan 2 mangkuk mie andalan dia. Saya ingin mencoba makanan seharga 15 yuan ini. Apakah benar-benar bisa merasakan bunga yang mekar? Tuan Chen, 2 mangkuk mie usus babi. Ayo cepat, kakak-kakak sudah lapar ini. Musang memberi salam tahun baru, tapi buka pintu untuk menyambut tamu. Saya ingin melihat trik apa yang bisa kalian tunjukkan. Ajian menatap ke depan. Kepala Sun datang, silakan nikmati dengan santai. Aduh, apakah usus babi ini sudah dicuci dengan bersih? Kakak ipar, kenapa aku merasa bau ini? Wang Hao, saya sarankan sebaiknya jangan sampai barang yang ada di tanganmu jatuh. Aduh. Chen An, apa maksudmu ini? Kenapa ada lalat mati di mie ini? Ayo semua cepat lihat. Toko ini mendapat laporan dari Dinas Kesehatan karena ada lalat di mie yang disajikan. Saya akan melaporkanmu ke Dinas Kesehatan. Kamu bohong, itu baru saja kamu ambil dari saku kamu sendiri. Aku sudah melihat semuanya. Kepala Departemen Sun, Wang Hao.
Apakah kalian lupa? Saya di sini telah mengurus izin kesehatan secara resmi. Proyek pembuatan dapur terbuka yang diminta oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tidak hanya dapur belakang yang memiliki 3 kamera. Ruang depan juga dipasang 2 kamera pengawas 360 derajat tanpa sudut mati. Mari kita lihat rekaman HD ini. Wang Hao, kau ini merogoh saku. Gerakan mencubit jari terlihat sangat jelas ya. Menggunakan lalat mati untuk menipu orang. Trik-trik murahan seperti ini di bioskop tahun 80-an. Sekarang mengeluarkannya juga tidak merasa malu. Kepala Sun, kalau saya kirim video ini ke grup sopir, atau langsung diserahkan ke kantor polisi, itu sudah termasuk pemerasan. Kamu bilang wakil direktur kawasan masih bisa melindungimu. Orang bodoh yang lebih banyak merusak daripada berhasil. Masih tidak merasa malu. Sing Chenan, kamu punya keberanian untuk mengawasi, kan? Ming Chulian adalah utusan, kan? Hari ini aku akan membuat kekacauan. Tapi jangan terlalu bangga. Dengan toko jelek seperti ini, berapa banyak orang yang bisa datang dalam sehari? Selama hargaku lebih rendah dari milikmu, mereka tetap harus patuh dan makan dagingku. Kita lihat saja nanti. Kakak sangat puas. Bangkai-bangkai ini memang pantas untuk dibereskan. Kamu lihat wajahnya barusan yang hijau itu. Menghadapi mereka bukanlah tujuan. Waspadai mereka, karena saat terdesak, mereka bisa melakukan apa saja. Cepat bereskan semuanya. Besok kita masih harus menghadapi pertarungan yang berat. Tuan Chen, tolong berikan saya 1 porsi daging sasaran khas lagi. Aduh, anak itu, Sun Fugui, pasti menjual daging babi yang tidak segar. Aku hampir mengeluarkan ususku saat balapan mobil semalam. Hidupku hampir melayang. Harganya hanya 12 yuan terlihat murah. Beli wecangan harganya tidak hanya segini. Tetap saja daging dari Master Chen di sini membuat kita merasa tenang. Melihat permukaan stainless steel ini terasa nyaman. Terima kasih banyak, Lao Zeng, karena kamu berteriak di grup. Kalau tidak, hari ini kita masih harus pergi makan kotak nasi yang beracun itu. Semua orang makan dengan baik saja sudah cukup. Namun para pemula yang baru masuk industri di taman itu, untuk menghemat uang, sepertinya mereka masih makan di tempat Sun Fugui ya. Baik kata sulit untuk menasihati orang yang terkutuk itu. Tunggu sampai mereka kehabisan air, baru mereka akan tahu betapa hebatnya. Situasi kakak ipar tidak terlalu baik ya. Hari ini siang, sopir yang pergi makan di tempat kita, hilang hampir 1/3 ya. Para orang tua itu semua ada di grup, mengatakan bahwa daging kita bermasalah. Lebih baik berlari 2 km ke desa toko bobrok Chenan. Dia mengira bisa mengubah keadaan hanya dengan beberapa sopir berpengalaman. Putuskan jalanku untuk mencari nafkah. Aku membuatnya mati tanpa dia tahu bagaimana caranya. Saudara ipar, yang penting sekarang banyak sopir yang sakit perut. Desas-desus tidak bisa ditekan. Bagaimana kalau kita ganti dengan daging yang lebih baik saja? Sedikit menambah biaya. Ganti daging yang baik, aku bisa kehilangan ribuan dalam semalam. Kamu mau ganti rugi padaku. Daging itu pasti tidak bisa diganti. Saya pasti tidak akan melepaskan biaya 2 potong seharga 5 PERKILOGRAM. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah diare ini? Mereka kan diare, bukan? Kau pergi ke apotek beli payung model yang paling murah, dan obat kuat untuk menghentikan pendarahan. Hancurkan menjadi bubuk untukku. Langsung dicampurkan ke dalam kuah daging yang direbus. Saya tidak hanya ingin menambahkan obat diare. Saya juga akan menambahkan 2 kali lipat cabai bubuk dan aroma berkualitas rendah. Selama tidak membunuh orang yang makan, selama bisa menutupi rasa itu. Mereka harus terus memberi aku makan. Kakak ipar, ini adalah obat loh. Obat dan daging anyaman tercampur bersama. Kalau terjadi reaksi kimia, itu akan menyebabkan masalah besar. Kalau tidak hati-hati bisa mengakibatkan kematian. Bikin masalah besar yang tidak ada artinya. Aku hanya ingin menghasilkan uang. Ikuti apa yang saya katakan. Chen An ingin merebut bisnis dariku. Aku ingin melihat daging bagusnya yang seharga 15.000 itu. Apakah dia bisa bersaing dengan obat mujarab $12 saya? Ayo pergi. Daging sapi rebus Chen sudah sangat empuk. Makan ini membuat perut hangat. Tapi aneh juga ya. Usaha Sun Fugui belakangan ini kembali ramai. Bagaimana mungkin? Beberapa hari yang lalu, bukankah masih ada banyak orang yang diare? Orang-orang tidak pernah ingat.
Saya juga bingung, dengar orang-orang di kawasan itu bilang, Sun Fugui telah mengganti resep rahasianya dalam 2 hari terakhir. Daging yang diberikan lebih banyak daripada sebelumnya. Dan rasanya sangat kuat, orang yang makan pedas langsung berkeringat. Yang paling luar biasa adalah setelah selesai makan, orang-orang ternyata benar-benar tidak diare. Kamu sudah makan belum? Saya berani apa? Master Chen, kita yang sudah berpengalaman ini mana ada yang mau terjebak dalam perangkap itu. Namun para pemula yang baru masuk ke industri ini berusaha untuk menghemat uang. Semua kembali untuk mengantri. Malam ini, kita akan segera mengolah bahan segar. Itu armada truk rantai dingin. Sekelompok orang sedang makan sambil menunggu mobil berangkat. Cheng cepat bantu saya ambilkan 2 kendi air panas. Kita harus cepat-cepat masuk ke jalan tol. Di tengah hujan sebesar ini, kalian berangkat malam ini. Tidak ada cara lain ya. Cheng Ge membawa makanan laut dan barang beku di mobilnya. Bos memberikan perintah yang tegas. Harus sampai di titik penyerahan provinsi sebelah sebelum pukul 6 pagi besok. Kalau tidak, semua biaya pengiriman akan dipotong. Kalian makan malam di tempat Sun Fugui. Iya, kita makan di tempat dia. Chen Ge jangan bilang begitu. Kepala Sun hari ini mengeluarkan banyak uang. Itu daging babi kecapnya terlalu kuat. Rasanya terlalu kuat. Setelah makan mulut terasa kering. Di pangkal lidah masih ada rasa yang aneh. Rasanya seperti makan debu kapur yang pahit. Tapi hanya 12.000 rupiah, kan? Asal kenyang sudah cukup. Rasa seperti abu kapur. Dakiang, ada berapa orang di mobil kalian yang sudah makan? Ada 12 orang. Semua sudah dimakan. Ada apa dengan Chen Ge? Jangan naik mobil. Suruh orang-orang di tim kalian cepat-cepat muntah semuanya. Bangsat itu Sun Fugui. Dia menambahkan obat diare yang kuat ke dalam daging. Obat. Bakteri dan racun dalam daging yang sudah terkontaminasi obat. Reaksi penolakan normal tubuh manusia adalah diare. Bangsat ini. Menambahkan dosis besar obat diare ke dalam masakan. Obat bubuk itu akan menyumbat usus. Toksin tidak bisa dikeluarkan dan terperangkap di dalam tubuh. Akan segera memicu keracunan makanan akut. Dan kelumpuhan saraf. Dakiang, dengarkan Chen Ge. Ini adalah masalah yang sangat serius. Chen Ge sudah tidak sempat lagi. Kapten sudah mendesak. Jika pengiriman barang ini terlambat, kita harus membayar denda pelanggaran kontrak sebesar puluhan ribu. Saya pergi dulu. Saya merasa tubuh saya cukup baik. Seharusnya tidak ada masalah. Ini lagi apa susahnya? Kakiang ini mau melakukan apa? Biarkan dia pergi. Dakiang. Jangan buka. Ajian segera merebus air. Ambil semua kacang hijau yang ada di dapur. Merebus sup kacang hijau yang paling kental. Potong lagi 2 kg jahe untuk merebus air gula merah. Kak, kita ini mau ngapain? Menggendong saudara-saudara yang mengonsumsi obat itu. Malam ini pasti tidak bisa keluar dari batas provinsi. Truk berat itu penuh dengan lebih dari 40 ton. Dalam badai yang mengamuk ini, racun menyerang dan kehilangan kesadaran. Itu adalah kecelakaan beruntun. Hei! Chen Ge, tolong aku. Dakiao, kalian di mana? Ada apa yang terjadi? Keluar dari gerbang tol Sengdao. 10 km. Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Chen Ge, tolong selamatkan kami. Kapten mengeluarkan darah. Ada seorang saudara yang matanya tidak bisa melihat. Mobil hampir terjatuh dari jembatan layang. Dengarkan, pahlawan. Tidak peduli mobil sekarang ada di mana. Segera injak rem sampai habis. Tarik rem tangan. Nyalakan lampu hazard semua mobil. Bahkan jika harus berhenti di tengah jalan. Juga tidak boleh melangkah lebih jauh lagi. Tetap sadar. Saya segera menelepon 120. Saya akan segera membawa orang ke sana untuk mencari kalian. Kak, ada apa? Ada masalah? Racun daging Sun Fugui sudah mulai menyerang. Zheng Ge Dafei. Itu kelompok saudara sudah tidak bisa bertahan lagi 10 mil dari jalan provinsi. Cuaca seperti ini benar-benar mengerikan. Ambulans dari pusat kota memerlukan waktu setidaknya 40 menit untuk sampai ke sana. Hancurkan si brengsek ini. Chen Laodi, saya akan mengemudikan truk saya membawamu pergi. Di wilayah tinggi tidak takut terendam air. Ajian memasukkan semua sup kacang hijau dan sup jahe ke dalam termos. Segera muat ke mobil.
Sun Fugui, jika kamu melakukan ini demi mendapatkan beberapa puluh ribu yuan. Malam ini telah merenggut nyawa lebih dari 10 orang. Saya Chen An bersumpah, pasti akan membuatmu menghabiskan waktu di penjara. Chen Laodi, lihat jembatan layang di depanmu cepat. Anak-anak ini benar-benar membuat onar. Ayo bawa mobilnya ke sana, menghalangi mereka di belakang, mencegah mobil di belakang menabrak. Dakiang-dakiang bangunlah. Chen Ge. Sakit. Ususnya terasa putus seperti terputus. Jangan bicara saat datang. Ajian, cepat bawa sup kacang hijau ke sini. Dakiao patuh. Buka mulutmu, cubit hidungmu kalau perlu. Tapi harus diminum. Racun di perut kalian tidak bisa dikeluarkan. Harus menggunakan banyak air untuk memicu muntah. Keluarkan saja. Da Fei Lao Zeng. Kalian berdua bawa orang pergi. Pecahkan setiap pintu mobil di belakang itu, satu persatu. Beri mereka semua jahe dan sup kacang hijau. Harus membuat mereka muntah. Ah. Teman, duduklah ke belakang. Hai semua, siapkan peralatan kebersihan di atas panggung. Musuh mengalami dehidrasi parah dan racun saraf. Dokter yang mematikan. Mereka mengalami keracunan makanan. Mereka makan daging yang terkontaminasi parah. Tapi dagingnya dicampur dengan obat diare. Obat diare kuat yang membuat misi menangis. Kau bilang daging dicampur obat diare. Ini sama sekali tidak ada bedanya dengan racun. Tidak heran racun ini menyerang dengan begitu hebat. Syukurlah kalian sudah memberi mereka banyak sebelumnya. Cairan perangsang laktasi. Jika racun sepenuhnya masuk ke sirkulasi darah, menyebabkan gagal ginjal akut. 10 orang ini hari ini semua harus bertanggung jawab di sini. Sun Fugui berusaha keras untuk menghasilkan uang. Ini menyangkut nyawa kita para sopir. Ya, rekan polisi lalu lintas. Tolong jaga lokasi kejadian. Segera beritahu Direktur Si Yao Guang. Apakah ada anggota keluarga atau penanggung jawab di sini? Segera ikut mobil ke rumah sakit kota untuk membayar dan mengurus prosedur. Saya teman mereka. Saya akan ikut dengan kalian. Siapa yang bertanggung jawab atas tim kendaraan Shunda? Silakan pergi ke jendela untuk membayar deposit penyelamatan. 12 orang membutuhkan deposit sebesar 24.000 yuan. Perawat, gesek kartu saya. Kodenya adalah 68. Di dalamnya ada 30.000. Selamatkan orang dulu. Kalau tidak cukup, saya akan mencari cara lain. Kak, kau adalah uang terakhir yang bisa menyelamatkan toko kita. Bulan depan kita masih harus membayar sewa rumah. Diam saja, uang sudah habis, kita masih bisa mengandalkan tangan kita untuk menghasilkan lagi. Jika 10 nyawa ini hilang, apakah kita masih bisa tidur nyenyak di malam hari seumur hidup kita? Hari ini uang ini sudah pasti milik saya. Saya adalah Lao Zeng, 12 saudara dari tim Sunda. Malam ini semua masuk ruang gawat darurat. Itu adalah keracunan makanan. Sang binatang Sun Fugui memberi kita daging busuk. Masih ada racun dari kertas sisa. Nyawa kita juga berharga. Sekarang, polisi lalu lintas dan orang-orang yang diperiksa pada bulan Oktober akan pergi ke kawasan industri. Masih di pabrik logistik saudara-saudara. Selama masih bernapas, seluruh negeri harus mengeluarkan mobilnya. Tutup pintu besar itu. Kepung dapurnya. Jangan biarkan seekor lalat pun terbang keluar dari Sun Fugui. Jika dia berani menghancurkan bukti, hari ini kita akan bertarung habis-habisan dengannya. Siapa yang berbuat jahat pasti akan menemui ajalnya sendiri. Hari akhir kamu telah tiba. Guru sudah selesai. Guru sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Kamu terlihat sangat putus asa. Lebih menakutkan daripada melihat hantu. Tadi seluruh 12 orang dari tim Sunda sudah masuk ruang penyelamatan. Lao Zeng mengirim pesan suara di grup mengatakan kita harus meracuni. Sekarang semua sopir di kawasan ini sudah gila. Aku bukan menyuruhmu untuk menghancurkan kertas itu. Masukkan ke dalamnya.
Kenapa mereka masih bisa masuk rumah sakit? Mungkin sudah bereaksi dengan daging asap dan menjadi racun. Jifu cepat di luar jendela ya. Kakak ipar. Polisi lalu lintas dan orang-orang yang mengambil minyak sudah di jalan. Jika tertangkap, hukumannya lebih dari 10 tahun. Kakak ipar, aku tidak ingin masuk penjara. Wang Hao cepat pergi ke dapur. Ambil sisa daging zombie 500 jin yang ada di dalam freezer. Semua harus saya isi dengan bensin dan bakar. Selama tidak ada saksi yang hidup. Polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah terlambat, para sopir itu sudah mengepung dapur. Itu sama saja dengan mengantar kematian. Jadi jangan pedulikan dagingnya. Pergi ke halaman belakang untuk melihat kebengisanku. Di sana ada pintu samping yang tersembunyi. Para sopir pasti tidak tahu. Mari kita keluar dan pulang ke kampung untuk berlindung dari angin. Kakak ipar, cepat keluar ke jalan provinsi, baru aman. Sekelompok orang miskin masih ingin menangkapku. Kepala Sun, ini tengah malam, mau kemana cari uang? Zheng Sao mengumpulkan orang untuk membuat keributan. Cepat pindahkan mobilnya, mengganggu urusan pentingku. Besok kalian dipecat. Pecat kami. Saudara-saudara dari tim Shunda masih dalam proses cuci lambung. Kau memberi semua orang daging busuk yang dicampur racun. Hari ini Raja Surgawi datang. Jangan harap bisa melangkah keluar satu langkah pun. Siapa yang meracuni, siapa yang meracuni? Ambil 20.000 ini untuk beli rokok. Buka jalan. Kamu pikir ada 2 uang kotor, bisa membeli nyawa sopir truk besar. Master Chen mengeluarkan 30.000 untuk biaya obat listrik tanpa berkedip. Kamu bahkan tidak sebanding dengan 1 jari kakinya. Hari ini kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Minum tos tidak mau, terima hukuman. Gua tabrak kalian semua. Segera matikan mesin. Turun dari mobil dengan kedua tangan memegang kepala untuk menerima pemeriksaan. Menemukan lebih dari 500 pon daging babi yang sangat busuk. Masih menyambungkan kabel di meja operasi. Banyak obat diare yang dihancurkan dan bahan perasa yang melanggar aturan. Anda diduga terlibat dalam produksi dan penjualan makanan yang beracun dan berbahaya. Silakan ikut kami ke ruang sedang bertugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu adalah perbuatan Wang Hao. Daging itu dia yang beli. Obat itu juga dia yang berikan. Kakak ipar, kamu omong kosong. Jelas-jelas kamu yang memaksa aku melakukannya. Tasnya penuh dengan uang hasil curian. Masih berencana membakar untuk menghancurkan bukti. Semua dibawa pergi. Saudara Chen, 2 binatang itu sudah ditangkap. Bagaimana keadaan di tempatmu? Hahaha. Zheng Ge bilang sama saudara-saudaranya. Dokter baru saja keluar. Racun sudah dihilangkan. 12 saudara berhasil diselamatkan ya ah. Bowl nasi yang penuh dengan hati nurani ini. Aku berhasil menjaga. Kakak baru saja mencari masalah. Bos Zhang yang menjual daging menelepon untuk menagih pembayaran. Kita membeli peralatan untuk renovasi. Uang memang sudah ketat. Semalam kamu langsung membayar 30.000 untuk rumah sakit. Sekarang saldo kita di rekening. Uang untuk membeli 2 jerigen minyak kedelai saja sudah tidak cukup. Pemilik armada Sunda masih dalam perjalanan kembali dari provinsi lain. Paling cepat besok baru bisa mengembalikan uang kepada kita. Makan siang dan malam ini tidak boleh terhenti. Para sopir juga perlu makan. Lalu uangnya dari mana? Ajian, kamu telepon bos Wang di dealer mobil bekas. Katakan saja ada sebuah Santana di halaman rumahku. Bukankah dia selalu ingin membelinya? 1.800.000 datang pagi ini untuk menarik mobilnya. Segera menghubungi di tempat. Kak, itu setelah kamu mundur. Satu-satunya mobil yang tersisa sebagai kenangan. Mobil itu sudah mati. Manusia itu hidup. Tadi malam berhasil menyelamatkan 12 nyawa. Jangan bilang satu mobil Santana yang rusak. Jadi,
Biarkan aku menghancurkan ubin keramik baru ini. Saya juga mengakui menjual barang rongsokan. Di jalan provinsi di luar pintu, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang dalam. Sebuah mobil sedan Hongqi H9 berwarna hitam, dengan mantap berhenti di depan pintu toko. Pintu mobil terbuka. Seorang pria mengenakan jas kustom berwarna abu-abu tua. Seorang pria parubaya yang berwibawa turun dari mobil. Diikuti oleh adalah seorang asisten muda yang membawa tas kerja. Silakan makan, tuan-tuan. Bawa 2 mangkuk nasi daging khas kalian. Tambahkan lebih banyak kuah, sebentar ya. Dagingnya padat, gemuk tapi tidak berminyak. Yang terpenting adalah saat memakannya, ada rasa hangat di dalam perut. Master Chen, tidak heran para sopir di taman logistik mengatakan bahwa yang kamu buat adalah makanan yang baik. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Qin Tianming. Dia adalah ketua grup Huaitong Logistics. Kedatangan Tuan Qin sangat dihargai. Ada urusan apa, Master Chen? Istana ini saya wakili untuk grup Huitong. Untuk 12 orang yang hampir kehilangan nyawa tersebut. Karena kami mengelola dengan buruk dan saudara pengemudi yang kehilangan nyawa. Mengucapkan terima kasih padamu. Tuan Qin, Anda terlalu meremehkan diri sendiri. Saya hanya seorang koki yang mengaduk-aduk. Menolong orang adalah kewajiban. Saya sudah sepenuhnya menguasai kejadian semalam. Sun Fugui melakukan semua ini demi mendapatkan uang haram. Ternyata berani menggunakan daging beracun itu. Bahkan saudara iparnya, wakil direktur kawasan kami juga terlibat dalam perlindungan dan pembagian hasil. Chen Sifu, tenang saja. Tadi malam saya sudah mengadakan rapat dewan direksi semalaman. Wakil direktur itu sudah dipecat sepenuhnya. Dan juga bekerja sama dengan polisi dalam penyelidikan. Mengenai tim pengacara dari kelompok Sun Fugui yang akan terlibat. Pastikan dia menerima hukuman hukum yang paling berat. Di sini ada 100.000 yuan tunai, Master Chen. Di antaranya, 30.000. Itu adalah biaya pengobatan yang kamu bayar semalam dengan sembrono. Saya mewakili grup untuk mengembalikan 2 kali lipat. Sisanya adalah ungkapan terima kasih dari grup atas usaha kamu menyelamatkan mereka. Sebuah ungkapan perhatian di tengah krisis kelahiran yang besar. Biaya medis Lin Zong adalah uang yang saya pinjamkan. Saya juga berhak untuk menerimanya kembali. Tapi sisa uang ini tidak bisa saya ambil. Saya menyelamatkan orang karena saya juga berasal dari latar belakang mengemudikan truk besar. Saya tahu saudara-saudara sangat menderita, bukan karena menginginkan imbalan dari kelompok kalian. Sungguh seorang Master Chen yang tidak tamak dan tidak kejam. Lao Zeng dan yang lainnya di grup bilang kamu adalah seorang pria tangguh. Hari ini bertemu, memang tidak salah dengannya, Master Chen. Karena kamu adalah orang yang menjunjung aturan dan memiliki batasan. Kalau begitu, saya akan langsung ke intinya. Saya datang hari ini selain untuk meminta maaf dan meminta maaf. Ada satu hal lagi yang ingin saya minta kepada Anda. Sekarang kantin di kawasan industri sudah disegel oleh polisi. Namun lebih dari 5.000 sopir truk. Masalah makan setiap hari. Namun menjadi masalah besar. Setelah kejadian semalam, kepercayaan para sopir terhadap grup Huitong kami jatuh ke titik beku. Tidak peduli restoran mana yang kita cari untuk bergabung. Mereka semua tidak berani makan lagi. Master Chen, saya ingin meminta Anda untuk membawa tanda tangan Anda. Resmi menempati taman logistik Huitong, mengambil alih inti kantin besar di seluruh kawasan. Tuan Qin, Anda terlalu memuji saya. Saya ini hanya sebuah restoran kecil yang dimulai dari warung pinggir jalan. Masak untuk beberapa ratus orang masih bisa. Kantin besar untuk 5.000 orang. Kami berempat ini sama sekali tidak bisa menghasilkan uang. Kelompok personel dan peralatan sepenuhnya terintegrasi. Tidak hanya itu, kantin besar seluas 1.000 meter persegi di area inti. Aku akan memberimu gratis sewa selama 3 tahun. Semua biaya air dan listrik gratis. Selama kamu, Master Chen, ada di sana. Para sopir percaya pada reputasi baikmu ini. Bebas sewa selama 3 tahun. Tuan Qin, syarat yang Anda berikan memang menggoda. Tapi saya memiliki satu syarat yang kaku. Jika Anda tidak bisa memenuhi permintaan itu, saya lebih baik tidak menerima kantin ini. Kamu bilang selama aku bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Hak pengadaan kantin harus 100% menjadi milikku. Sekalipun hanya sebutir bawang atau setetes minyak, harus saya yang mengutus secara langsung. Tidak ada manajer dari grup manapun, termasuk Anda. Saya tidak akan membiarkan seorang pemasok pun masuk ke dapur saya. Saya takut dengan tempat tinggal kalian yang menerima suap. Satu kata sudah cukup. Siapapun yang berani campur tangan di dapurmu, saya Qin Tianming yang pertama akan memintanya untuk angkat kaki.
Pagi hari berikutnya, pukul 4, Chen An mengemudikan truk rantai dingin pinjaman bersama Ajian, masuk ke dalam keramaian suara manusia. Pasar grosir Longteng yang ramai dengan berbagai macam orang. Di bagian terdalam pasar, menemukan Taipan dengan luas lahan terbesar. Perdagangan hasil segar. Bos Chen adalah pelanggan besar. Dagingnya cukup, uangnya juga ada. Harga pasar iga babi 5 bunga 1 kg 13. Saya hitung untukmu 11 yuan per jin. Tapi di sini ada satu aturan. Apa aturannya? Siapapun yang datang ke sini untuk mengambil barang besar harus melakukan transaksi barter. Setiap kali aku memberikanmu 1000 jin daging berkualitas. Di dalamnya harus ada 200 pon yang sudah kami olah sendiri. Daging kepala khusus. Harganya sih 2000 PERKILOGRAM. Saya kasih untuk kamu. Ini bisa membantumu menghasilkan ribuan lebih setiap hari. Barang bagus sekali. Sun Fugui jatuh. Tapi di kedalaman rantai pasokan yang tak terlihat, masih ada yang lebih besar dari Sun Fugui. Jaringan kepentingan yang lebih gelap menunggu saya. Bos Chen, ini adalah rahasia kaya yang harganya Rp2.000 PERKILOGRAM. Orang lain pun tidak bisa memintanya dariku. Biao Ge, saya bekerja di bidang kuliner, bukan mengurus jenazah. Daging khusus yang kamu maksud itu daging leher dengan kelenjar getah bening yang belum dibersihkan, kan? Aduh, Bos Chen, ahli sekali. Nama tidak penting. Yang penting harganya murah. Kembali dan gunakan mesin penggiling daging untuk menggilingnya. Minyak banyak dan pedas membuat terong cincang daging dan tofu mapo. Siapa yang bisa merasakan aturan pasar ini? Ambil pesanan besar harus seperti ini. Apakah kita semua akan kaya bersama? Menghasilkan kekayaan yang terputus dan tidak berkelanjutan seperti ini. Aku takut setan mengetuk pintu di tengah malam. Biao Ge, saya akan berbicara terus terang. Saya memiliki 5.000 mulut yang menunggu untuk diberi makan. Mereka melakukan pekerjaan yang paling berat dan melelahkan. Saya tidak berharap memberi mereka makanan mewah. Tapi yang terpenting adalah bersih dan rapi. Daging limfa yang setelah dimakan akan membuat orang terpesona sekaligus keracunan. Saya tidak akan mengambil sedikit pun. Bos Chen tampaknya cukup marah ya. Saya Biaozi sudah berkecimpung di pasar ini selama lebih dari 10 tahun. Belum ada yang berani melanggar aturan yang telah ditetapkan. Kamu ingin daging yang bersih dan bagus. Baiklah, Rp13.000 PERKILOGRAM. Tidak ada pengurangan 1 sen pun. Dan saya tidak menjamin besok masih ada barang yang bagus. 13 ya 13. Hari ini tolong siapkan 2.000 jin uang rumput dan daging babi 5 lapis. Sekarang bayar sekarang. Chen Anlu akan menjadi lebih lebar. Jalan yang menyempit bisa membuatmu terjatuh. Aku ingin tahu seberapa lama kamu bisa tetap angkuh. Semua daging harus dicuci dengan air bersih 3 kali. Tidak boleh menggunakan bubuk daging empuk. Semua bergantung pada waktu memasak. Ayo cepat sedikit. Chen Laodi. Akhirnya aku menunggu pembukaan kantin besar ini. Berikan saya seporsi daging sasaran. Tambahkan 1 porsi iga bakar merah lagi. Zeng Ge coba daging segar hari ini. Daging ini benar-benar enak, rasanya sangat autentik. Kalian lihat dapur belakangnya, semua terbuat dari kaca transparan. Lantai ini lebih bersih daripada bagian depan mobil saya. 15.000 ini benar-benar sepadan. Hari ini kita meskipun telah menjual lebih dari 5.000 paket, pendapatan sudah hampir 80.000. Tapi karena Biao Ge tidak memberikan harga grosir kepada kita, semua dihitung berdasarkan harga eceran 13 yuan. Dikurangi biaya tenaga kerja dan bahan pelengkap. Kami hanya mendapatkan keuntungan bersih kurang dari 3.000 yuan dalam sehari. Ini masih dalam kondisi grup membebaskan sewa. Dalam keadaan air dan listrik. 3.000 ya 3.000. Santai saja selama reputasinya tetap stabil. Uang tidak akan pernah habis untuk dihasilkan. Seperti biasa, 2.000 jin daging babi dan perut babi. Aduh Bos Chen ya. Sungguh tidak beruntung. Hari ini tidak ada barang. Semalam menerima pesanan besar dari provinsi lain. Daging bagus semua sudah dikirim keluar. Hanya tersisa di bawah ruang pendingin. Menekan ratusan jin daging limfa dan biji-bijian sisa. Kamu mau tidak? Tidak ada sama sekali. Saya ini ada 5.000 orang yang menunggu untuk makan. Tidak ada. Bos Chen, saya sudah bilang padamu sejak lama. Di pasar ini, aturannya saya yang menentukan. Bukankah kamu merasa lebih tinggi dari yang lain? Bukankah kamu tidak mau menjembatani aku? Kalau begitu, silakan kamu tanya di tempat lain. Lihat siapa yang berani menjual daging bagus padamu.
Tuan Li, tolong berikan saya 500 jin daging perut. Maaf ya, Chen Sifu. Barangnya baru saja dipesan habis. Tuan Zhang, truk di rumahmu baru saja dibongkar. Pesan saya 1000 jin. Chen saudara, jangan buat aku kesulitan lagi. Kakak sepupu sudah memberitahu, siapapun yang berani memasok barang untukmu, jangan harap bisa berkeliaran di pasar ini lagi, bro. Ini bagaimana? 3 jam lagi kantin akan dibuka untuk makan. Jika tidak ada daging, kita mau memberikan apa kepada 5.000 sopir itu? Saudara memberikan tugas. Kepala Qin baru saja menyerahkan kantin kepada kita. Kalau hari pertama sudah tutup, Merek kita akan hancur. Kak, bagaimana kalau kita tutup sehari saja hari ini? Tidak bisa, tugas pengiriman di taman logistik adalah sistem shift. Tutup sehari, banyak yang bekerja tanpa henti. Sopir akan kelaparan saat masuk jalan tol. Ini terlalu berbahaya. Ajian naik mobil. Kita tidak pergi ke pasar lagi. Kalau tidak pergi ke pasar, mau kemana? Pergi ke desa untuk mencari orang tua yang ahli. Kakek Huang ya. Ini bukan jalan yang sering dilalui sebelumnya. Apakah ini Chen Sifu yang meminjam air? Kamu kenapa datang dengan truk pendingin besar? Sekarang di desa Huang ada berapa banyak babi yang keluar? Saya sudah mengambil semua babi gemuk di kandang. Menerima dengan harga tertinggi di pasar. Semua sudah saya tanggung. Chen Sifu, kamu tidak mengganggu orang tua itu, kan? Karena hujan deras sebelumnya menghalangi jalan. Di desa, lebih dari 100 babi gemuk tidak bisa terjual. Melihatnya, tanda itu hampir jatuh. Saya sekarang ingin segera menjalani kehidupan yang lebih baik. Segera berikan uangnya. Tapi harus ada bukti sederhana. Ada. Cap perang sederhana sudah terpasang. Ayo semua cepat datang. Dewa rezeki yang mengumpulkan sewa sudah datang. Baik. Dagingnya datang, langsung masukkan ke dalam panci dengan api besar dan rebus. Chen Laodi, dagingmu hari ini ada yang aneh ya. Mengapa kulit daging ini begitu kenyal? Aroma ini lebih harum daripada yang saya makan saat tahun baru waktu kecil. Zheng Ge, ini adalah daging babi kampung yang asli. Hari ini karena pengiriman barang terlambat sedikit. Semoga semua orang bisa memaklumi. Tapi saya Chen An berjanji, selama saya bekerja di sini sehari saja, aku tidak akan membiarkan sepotong daging busuk masuk ke pintu kantin ini. Baik. Chen An mendengar bahwa kamu hari ini pergi ke desa untuk mengumpulkan babi. Bisa saja, ada sedikit semangat, tapi kamu bisa berlari 1 hari, bisa lari selama sebulan. Jujur saja, saya katakan kepada Anda, pabrik pemotongan hewan di pedesaan dekat 3 kota. Saya sudah memberitahu mereka, mulai besok, mereka tidak akan menjual seekor babi lagi padamu. Memutuskan sumber kehidupan sama dengan membunuh orang tua. Kau telah merusak aturanku hari ini. Besok saya jamin kantinmu, bahkan 1 batang kol pun tidak bisa dikirim masuk. Kak, sekarang bukan hanya daging saja. Bahkan Pak Liu yang mengantarkan sayuran baru saja menelepon. Biao Ge sudah mengeluarkan pernyataan. Siapapun yang berani mengirim barang ke kantin kita, akan kita hancurkan mobilnya. Besok kita benar-benar tidak bisa memasak makanan ini. Zheng Ge Dafei, kenapa kalian tidak pergi mengemudi? Cheng Ge, kami sudah mendengar. Si bajingan yang dipanggil Biao Ge itu mencekikmu. Tidak membiarkanmu membeli sayur dan daging, bukan? Dia yang menguasai produk pertanian lokal di sini. Saya harus menyinggung perasaannya. Besok sepertinya kantin kita benar-benar akan kehabisan makanan. Maaf ya, saudara-saudara, mungkin kalian harus menahan lapar. Chen Laodi, kamu ngomong apa sih? Kamu tidak ingin kami makan limfa. Daging itu sendiri harus berjuang mati-matian melawan mereka yang menyerah. Kalau kamu mengaku kalah, itu adalah keberuntungan kita yang tipis. Tetapi, Kamu benar-benar mengira kami, saudara-saudara yang mengemudikan truk besar ini, hanya untuk makan. Mau makan. Zheng Ge, ini bukan urusan kalian. Kalian jangan ikut campur. Orang-orang itu tidak bisa dianggap remeh. HMPH, tidak bisa dianggap remeh. Master Chen, kau sepertinya lupa bahwa sopir truk kita adalah orang yang bekerja keras. Ya sudah, kami orang-orang ini tidak punya kemampuan lain, yaitu kaki panjang berlari jauh. Itu Biao Ge bisa mengendalikan pasar yang berbakat. Dia bahkan bisa mengendalikan pasar di seluruh provinsi dan negara. Saudara-saudara,
Saya adalah Lao Zeng. Kita Master Chen dari kawasan Huitong. Agar kita bisa menikmati daging yang bersih, diberhentikan pasokannya oleh pedagang grosir lokal yang serakah. Sekelompok binatang itu memaksa Master Chen untuk membeli daging beracun. Chen Sifu tidak setuju. Siapa yang menyelamatkan nyawa kita? Siapa yang memberi kita makan? Hari ini siapapun yang masih berkendara kosong di luar kota, kasih tahu aku jumlahnya. Dia Biao Ge tidak membiarkan Cai masuk kota. Kita pergi keluar kota sendiri saja. Saya baru saja menurunkan muatan di Shandong. Saya berasal dari provinsi besar sayuran. Apa sayuran yang dibutuhkan Master Chen? Saya membawa 1 truk kubis besar pulang. Biaya pengiriman aku yang tanggung saja. Hahaha. Saya di Inner Mongolia. Daging sapi dan domba di sini adalah yang terbaik di dunia. Saya akan pergi ke tempat pemotongan untuk memuat barang. Saya di Hebei. Saya membawa 1 truk kentang dan bawang pulang. Kalau bukan karena kamu malam itu, Cheng Ge, kami, tim kendaraan Sunda, ada 10 orang lebih. Bahkan peti mati sudah disiapkan. Hari ini kami pasti akan membantu dengan kesibukan ini. Chen Laodi, kamu buat daftar sayuran dan daging yang dibutuhkan. Kirim ke grup, sisanya serahkan kepada kami saja. Biao, ada yang tidak beres. Ngapain panik? Langit tidak runtuh. Bukan langitnya yang runtuh. Itu di sisi taman logistik Huitong. Silakan Anda lihat sendiri. Apa ini sebenarnya? Mereka dapat barang sebanyak ini dari mana? Katakanlah, saudara, saya sudah menanyakan hal itu. Itu adalah Chen An. Dia bekerja sama dengan pusat logistik di sana. Ratusan sopir jarak jauh. Semua pengemudi ini baru saja menyelesaikan pengiriman barang di luar kota. Setelah itu, pergi ke pasar pertanian lokal. Langsung membawa sayur dan daging dari tempat asalnya. Kita sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Sebuah Chen An yang baik-baik saja. Kamu pikir bisa mengandalkan mereka? Hanya orang yang mengemudi sembarangan yang bisa lolos. Kau tunggu saja di sana. Hahaha. Aku lihat besok saat waktu pengawas datang untuk memeriksa kamu. Apakah kamu masih bisa tertawa? Daging sapi dari Inner Mongolia ini memang otentik. Sembarangan direbus. Seluruh ruangan dipenuhi aroma daging. Kak, cepat lihat ini. Mengapa ada begitu banyak orang berpakaian seragam di luar? Rekan penegak hukum, Kapten Lee adalah pemilik kantin besar ini. Saya melaporkan mereka secara resmi. Ini untuk menghemat uang, makanan untuk 5.000 orang setiap hari. Semua yang digunakan adalah daging singa hitam yang tidak jelas asalnya. Jangan panik, masakannya jangan sampai terputus. Lanjutkan memasak. Kamu adalah kepala kantin. Chen An, kami menerima laporan. Katakan bahwa kalian mengirimkan sejumlah besar barang secara mendadak kemarin. Daging antar provinsi. Silakan tunjukkan telur gulung karantina. Jika tidak, segera tutup usaha. Saudara polisi, itu tidak adil. Semua itu adalah saudara-saudara kami yang melakukan perjalanan jauh. Daging bagus yang diambil dari tempat pemotongan resmi. Dari truk besar yang dengan mudah dibawa kembali. Kabin truknya kotor dan bau. Daging yang dibawa pulang di tengah panas musim panas masih bisa dimakan. Bos Chen, 5.000 sopir makan sampah seperti ini. Kalau ada yang meninggal, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Hukuman pedang. Ambil pemain besar berwarna biru yang ada di dalam meja. Baiklah, Kak. Silakan periksa dan bandingkan. Ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Inner Mongolia. Sertifikat kelayakan hewan asli yang sederhana. Setiap potongan daging sapi memiliki cap sederhana yang tertera. Ambil satu yang jelas. Badge-nya cocok. Buktikan bahwa itu nyata dan valid. Ini tidak mungkin.
Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini adalah ruang truk logistik rantai dingin. Rekaman pemantauan suhu konstan 24 jam. Ada sayuran yang dikeluarkan oleh Souguang, Sandong. Laporan pemeriksaan kesesuaian bahan pertanian. Saya Chen An selalu melakukan pekerjaan tanpa menyisakan celah. Pelapor, apalagi yang bisa kau katakan? Daging hitam yang kau maksud, itu sama sekali adalah tuduhan yang dibuat-buat. Semua adalah salah paham. Saya pergi lebih dulu. Berhenti dan laporkan. Salah, tidak perlu dipenjara. Tapi pemaksaan jual beli, menjual daging limfa beracun. Ini cangkir cukup untukmu minum 1 kendi. Ayo ambil barang di sini. Harus membawa pulang 200 jin daging khusus dari kepala slot. Ketika mesin penggiling daging dinyalakan, minyak berat dan pedas, siapa yang bisa merasakannya? Lepaskan aku dari perkumpulan dagang Longteng. Segera pergi ke kios miliarder, tutup total gudang pendingin bawah tanah. Fokus pada pemeriksaan daging babi yang mati karena penyakit. Selamat siang, Qin Zong. Apa instruksinya? Chen Sifu, tolong saya. Bisakah Anda segera datang ke rumah sakit swasta Jinxiu? Anak perempuan saya yang tunggal hampir tidak bisa bertahan lagi. Apa sebenarnya yang terjadi pada Qin Zong? Membuat kondisi pasien wanita kritis. Kamu seharusnya mengundang ahli dari dalam negeri. Bahkan ahli medis terkemuka dari luar negeri pun. Hubungi koki yang memasak untuk banyak orang ini. Ini bisa berguna apa? Para ahli dalam dan luar negeri dapat memperoleh pakar terkemuka. Selama setengah tahun ini, saya telah mengganti dokter berkali-kali. Bisa menyembuhkan penyakit fisik. Tapi mereka tidak bisa menyembuhkan hati putri saya. Tuan Qin, ini adalah Direktur Lin. Ini adalah Master Chen yang saya undang. Saya berharap dia bisa memasak untuk Suer dengan cara yang konyol. Tuan Qin, Nona Suer sekarang menderita anoreksia nervosa yang parah. Dia sudah menderita anoreksia. Selama 5 bulan penuh, dia tidak mengonsumsi makanan padat apapun. Makanan. Kami mengundang 3 koki Michelin di rumah sakit kami. Kepala koki eksekutif bintang 3. Buatkan dia makanan cair. Hanya dengan mencium bau itu, dia akan mengalami muntah fisiologis yang parah. Kamu sekarang bisa sembarangan mencari pedagang kaki 5 di luar. Jika Zilai terinfeksi bakteri, siapa yang bertanggung jawab atas ini? Apa yang dikatakan Direktur Qin dan Lin ada benarnya. Anoreksia adalah penyakit mental. Makanan yang saya masak meskipun bersih, tapi itu hanya makanan sederhana dan biasa saja. Saya takut benar-benar tidak berdaya. Master Chen, dengarkan aku. Hari itu aku makan semangkuk nasi daging sasaran di tokoku. Saat memakannya, perut terasa hangat. Hatinya semakin tenang. Suer sekarang merasa, semua makanan terasa dingin. Tugas yang terasa seperti plastik. Chen Sifu, aku mohon padamu, gunakan masakanmu itu. Seperangkat hati nurani dan ketulusan. Tolong bangunkan sedikit kehidupan di dalam perutnya. Sekalipun hanya membuatnya menelan 1 sendok sup. Baiklah, Direktur Qin, saya akan mencoba. Direktur Lin memang bisa menyelamatkan nyawa dengan infus nutrisi, tapi tidak bisa menahan jiwa seseorang. Jika semua cara medis sudah tidak berfungsi, dan bahkan gagal pada koki kelas atas, mengapa tidak biarkan saya mencoba? Sungguh konyol sekali. Karena Qin Zong bersikeras, saya juga tidak akan menghalangi. Tapi begitu pasien mengalami reaksi penolakan yang parah, menyebabkan shock, kita harus segera melakukan pemasangan selang lambung secara paksa. Tuan Qin memasak seperti menyewa apartemen. Harus sesuai dengan gejalanya untuk merasa bebas. Nona Sue, dalam bawah sadar, ia paling menolak makanan saat ini. Itu menunjukkan bahwa di dalam hatinya ada satu hidangan yang paling diinginkannya. Anda pikirkan dengan seksama, saat Miss Sue masih kecil, atau di rumah kalian belum ada batasan. Saat-saat yang paling sulit, dia paling suka makan apa? Apakah ada makanan? Itu menyimpan kenangan terdalamnya. Ada satu hidangan.
Itu terjadi 20 tahun yang lalu. Saat itu aku masih hanya seorang yang berkeliaran. Anak miskin yang mengantar barang dengan sepeda roda 3. Musim dingin tahun itu sangat dingin. Di rumah bahkan tidak ada uang untuk membeli beras dan daging. Sueer menangis karena kelaparan. Ibunya ada di dapur, menggunakan setengah mangkuk tepung putih yang tersisa di rumah. Pergi ke rumah tetangga untuk meminjam 2 batang daun bawang. Iris bawang hijau dicincang hingga berwarna kecoklatan. Memasak semangkuk sup mie dengan bawang goreng. Bowl itu, Sueer meminum 3 mangkuk penuh. Sambil tersenyum dia berkata itu adalah makanan terlezat di dunia. Tapi kemudian, saat Sueer berusia 10 tahun, ibunya mengalami kecelakaan mobil. Sejak saat itu, Sueer meskipun telah menikmati hidangan lezat dari gunung dan laut, juga tidak pernah menunjukkan senyuman dari mangkuk itu lagi. Direktur Lin, tolong pinjam dapur gizi khusus rumah sakit kalian. Saya ingin memanfaatkan sedikit mie dumpling soup. Karbohidrat tinggi rendah nutrisi. Makanan yang sangat kasar ini. Bagaimana mungkin ini cocok untuk pasien dengan malnutrisi parah? Sistem pencernaannya yang lemah sama sekali tidak bisa mencerna. Direktur Lin. Ketika seseorang hampir mati kelaparan, kamu memberinya ginseng. Dia tidak bisa mencerna tanduk rusa. Tapi kamu memberinya sebuah harapan. Dia bisa hidup kembali. Apakah Master Chen membutuhkan bantuanku? Tidak perlu Anda mengawasi dari luar. Wanginya enak, inilah rasanya. Persis sama. Kindong, ayo pergi. Sueer, kamu sudah bangun. Pasien Jindong hanya terbangun karena terstimulasi oleh bau. Ini tidak berarti dia bisa menelannya. Saya akan segera mengambil baskom perut renyah. Sekali dia mengalami masalah lambung, harus segera melakukan pertolongan pertama. Kindong menarik napas dalam-dalam. Jangan menularkan kecemasanmu padanya. Gunakan sendok kecil untuk mengambil sedikit sup yang ada di permukaan. Jangan bawa bola mie. Pelan-pelan bawa ke bibirnya. Sueer memberi makan ayah di sini. Coba kamu cium, apakah ini baunya? Rasa ini adalah dapur Mama. Iya, itu adalah dapur Mama. Kamu coba satu suap saja. Dia sudah menelannya. Astaga, dia bahkan secara sukarela melakukan gerakan menelan. Dad, IAM Sohumri. Aku ingin makan mie buatan Mama. Bantu saya makan. Tuan Qin sudah bisa. Perut Nona Sueer sudah lama tidak terisi makanan. Sekali tidak boleh makan terlalu banyak. Selama pintu di dalam hati terbuka, nanti lebih sedikit urusan dan lebih banyak makan. Tubuh akan segera pulih kembali. Guru, sampai di Qinzhong, Chen Sifu, ini bukan hanya memasak satu hidangan. Kau telah menyelamatkan 2 nyawa keluarga Qin kami. Jika tidak ada Sueer, aku dapat uang sebanyak apapun. Lalu apa gunanya? Master Chen, saya menarik kembali ketidakadilan yang tadi. Hari ini saya merasa mendapatkan wawasan baru. Obat terbaik kadang-kadang memang tidak ada di apotek. Dan di dapur. Ini adalah keajaiban medis. Lebih merupakan keajaiban hati manusia. Tuan tidak perlu terlalu sopan. Daun memiliki keahlian khusus. Perawatan selanjutnya masih bergantung pada kalian. Di sini ada 10 juta dari Master Chen. Kodenya adalah 68. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Ini adalah hakmu. Jika kamu merasa itu sedikit, saya bisa mentransfer 2% saham grup kepada Anda. Kindong. Sebuah mangkuk sup gumpalan yang terbuat dari tepung terigu dan bawang daun. Biayanya bahkan tidak sampai 3 yuan. Saya Chen An benar-benar akan mengambil 10 juta ini. Jadi saya dan Sun Fu yang sebelumnya menjual daging busuk dengan harga tinggi itu. Apa bedanya dengan yang mahal? Chen Sifu, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Kau adalah penyelamatku. Ini tidak bisa disamakan. Tuan Qin, saya Chen An adalah orang biasa. Saya juga mencintai uang. Tapi saya tahu bahwa jika kebajikan tidak sebanding dengan posisi, pasti akan ada bencana. Uang ini setelah saya ambil, para sopir truk mulai bertanya. Kata orang, Chen Sifu telah mendapatkan banyak uang. Lalu siapa yang berani makan nasi kotak 15.000 yang saya buat?
Tapi Master Chen, saya Qin Tianming pasti akan membalas budi. Kamu tidak memberi apa-apa, bagaimana aku bisa melewati ini dalam hatiku? Hak makanan dari 15 kawasan. Chen Sifu, apakah kamu tahu berat yang ada di balik ini? Kombinasi dari 15 kawasan ini, hampir setiap hari, 80.000 sopir truk dan pekerja bongkar muat harus makan. Ini adalah sebuah bisnis dengan pendapatan tahunan yang melebihi sejumlah besar piring yang bernilai miliaran. Saya tahu justru karena banyak orang saya harus mengambilnya. Saya tidak hanya ingin mengambil, saya juga ingin menandatangani perjanjian taruhan dengan grup. Semua harga makanan pasti tidak lebih tinggi dari harga pasar, dan harus menjamin daging, seledri dan telur semuanya memenuhi standar karantina tertinggi. Jika ada sebuah kawasan yang mengalami kecelakaan keamanan pangan, saya, Chen An, segera pergi tanpa membawa apa-apa, dan mengganti semua kerugian grup. Seorang Chen An yang berani dan berkuasa. Dengan 10 juta uang tunai tidak bisa membeli hatimu, tapi bisa menggunakan 5.000 piring nasi, bertukar dengan tanggung jawab 80.000 orangmu. Karena kamu berani membuat pernyataan militer. Aku Qin Tianming masih ada yang tidak berani aku percayai. Saya akan segera meminta kontrak dari Departemen Hukum. Mulai bulan depan, kantin di 15 kawasan utara grup Huitong. Semua kontraktor yang ada akan diberhentikan. Kamu Chen An adalah Huitong, satu-satunya kepala umum dari basis catering pusat utara. Katakan sekali lagi, Qin Tianming si rubah tua itu, harus menyerahkan semua kantin di 15 kawasan kepada siapa? Kudengar, Tuan Hui Hui San, itu seorang koki bernama Chen An. Anak ini belakangan sangat terkenal di kawasan Huitong. Kabarnya dia juga telah menyembuhkan anoreksia putri Qin Tianming. Bohong. Seorang koki tua yang gila berani merebut uangku. Piring Lao San. Saya mendominasi 70% dari catering dan kantin di seluruh provinsi. Itu 15 kawasan. Ada 10. Semua itu dikerjakan oleh perusahaan cangkang di bawah kendali saya. Qin Tianming ingin mengeluarkan saya dari permainan. Biarkan orang bernama Chen ini menghancurkan mata pencaharianku. Mewujudkan mimpinya yang muluk-muluk. Pergi ke Ketua Asosiasi Kesehatan Makanan Provinsi kita. Buat sebuah panggilan telepon. Katakan bahwa saya Jin Sanye. Malam ini di Tiansang Ren Jian disiapkan sebuah meja. Silakan undang dia untuk datang. Karena orang yang bernama Chen An itu suka memasak makanan yang baik, maka aku akan membuatnya tidak pernah bisa menyentuhnya lagi seumur hidupnya. Pisaunya. Kak. Terjadi kekacauan besar. Saya sudah mengunjungi 3 pasar tenaga kerja di seluruh kota. Masih ada 4 sekolah memasak. 1 koki pun tidak berhasil direkrut. Jangan terburu-buru, tanyakan dengan tenang. Gaji yang kami tawarkan 20% lebih tinggi dari harga pasar. Bagaimana bisa tidak ada yang datang? Dia adalah Tuan Jin San, kepala botak Jin Sanye dari grup Dingsheng. Dia mengeluarkan perintah angin pasir di seluruh provinsi dalam dunia kuliner. Dan dia bekerja sama dengan Asosiasi Kesehatan Pangan Provinsi, mengeluarkan pemberitahuan internal. Siapapun yang berani datang, kita melamar di dapur pusat Master An. Akan segera dicabut sertifikat keahlian memasaknya. Setelah ini, tidak akan pernah ada pekerjaan di industri kuliner di seluruh provinsi. Kapasitas restoran untuk 80.000 orang. Setiap hari perlu mengolah puluhan ton bahan makanan. Hanya mengandalkan kami yang belasan orang pasti tidak akan cukup untuk memotong semuanya. Setidaknya dibutuhkan 100 koki berpengalaman untuk masakan panci besar. Memang layak menjadi lokasi yang disetujui oleh Qidong. Desain dan permukaan baja putih ini benar-benar megah. Kedatangan Wakil Presiden Liu sangat dihormati. Ada petunjuk apa? Tuan Chen, saya di sini mewakili asosiasi untuk menyampaikan pemberitahuan evaluasi. Sesuai dengan peraturan terbaru negara, pasokan harian, perusahaan penyedia makanan terpusat untuk lebih dari 50.000 orang, harus mendapatkan kualifikasi dapur pusat kelas 1. 3 hari kemudian, asosiasi akan mengirimkan tim penyelidik gabungan, akan melakukan penilaian praktis terhadap tim koki Anda. Jika kalian tidak memiliki setidaknya 50 orang, tim yang memegang sertifikat koki tingkat lanjut, atau ujian praktik tidak memenuhi standar, segera periksa dapur pusat ini. Larangan beroperasi. Kalian memang sengaja mencari masalah. Kalian mengeluarkan surat larangan, tidak membiarkan koki melamar kerja di sini. Sekarang mereka datang untuk menguji tim koki kami. Bukankah ini memaksa orang ke jalan yang tidak ada harapan? Anak muda, makanan bisa. Penggila makanan.
Siapa yang bisa tenang? Apakah budaya perusahaanmu sendiri tidak menarik? Chen Anjin, Tuan San, menitipkan pesan untukmu. Piring makanan kelompok di seluruh provinsi ini adalah nyawa 3 kakek. Kamu seorang pengangguran yang tidak punya uang. Sebaiknya kamu sedikit menyadari diri. Sekarang pergi sujud dan minta maaf kepada Kindong. Secara sukarela mundur. Tuan San mungkin masih bisa memberimu sesuap nasi. Jika tidak, 3 hari kemudian akan gagal dalam penilaian. Denda pelanggaran kontrak bisa membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada Tuan Jin San atas perhatiannya. Katakan padanya, tempat 80.000 saudara pengemudi ini. Saya Chen An setuju. 3 hari kemudian bawa kelompok penilaianmu ke sini. Saya jamin kalian akan puas dan setuju. Gantungkan sertifikat kelulusan di dinding untukku. HMPH, bebek mati tetap keras kepala. Aku ingin tahu apa yang akan kau masak 3 hari lagi. Ambil udara. Semua koki di provinsi ini sudah mereka kendalikan. Kita dalam 3 hari ini, kemana kita bisa mendapatkan 100 koki handal dalam waktu singkat ini? Pergi ke provinsi lain sudah terlambat. 3 hari waktu sama sekali tidak cukup. Chen Laodi menghadapi kesulitan, iya. Zheng Ge membuatmu jadi bahan tertawaan. Jin Sanye telah membuat semua koki di seluruh provinsi terjebak. Chen saudara, apakah kamu percaya pada kakak? Kalau kamu percaya, kakak akan menunjukkan jalan yang jelas untukmu. Zheng Ge, kamu punya cara. Yang terlibat dalam industri makanan. Asosiasi menekan koki yang benar sehingga mereka tidak berani datang. Kalau begitu kita cari yang itu saja. Sama sekali tidak peduli dengan asosiasi yang omong kosong itu. Pengrajin berpengalaman yang keras kepala. Chen Laodi, apakah kamu tahu kita berada di pinggiran barat? Ada sebuah bintang merah yang telah ditinggalkan selama 10 tahun. Pabrik baja pertama. Tahu bahwa itu adalah sumber kehidupan pada masa itu. Pabrik baja milik negara raksasa dengan 100.000 pekerja. Saat puncak kejayaan pabrik baja Hongsing, ada 2 kantin besar yang melayani ribuan orang. Kepala koki bernama Pan Changhai. Dia memiliki lebih dari 100 orang yang khusus menangani pembuatan masakan dalam jumlah besar. Koki tangguh yang memasak hidangan itu pada tahun perubahan bendera nasional. 2 kantin besar itu telah disewa oleh modal swasta. Pemilik baru berusaha memangkas biaya, memaksa Pak Pan dan yang lainnya, menggunakan bahan yang busuk dan minyak goreng bekas. Kakek Pan, dia adalah seorang veteran yang pernah ikut serta dalam pertempuran di Nanjing Selatan. Dia di depan bos baru, langsung menghantam sendok besi besar itu. Katakanlah tangan ini milik saya, hanya perlu mengisi perut sahabat pejuang. Tidak peduli meracuni usus para pekerja. Kemudian membawa lebih dari 100 saudara di bawahnya. Mereka semua mengundurkan diri secara kolektif. Inilah koki yang benar-benar memiliki prinsip dan hati nurani. Zheng Ge, Pan Laoye dan yang lainnya sekarang di mana? Di kawasan keluarga lama pabrik bintang merah. Karena telah menyinggung kapitalis, mereka telah ditekan selama bertahun-tahun. Tidak bisa menemukan pekerjaan yang baik. Biasanya mereka hanya mengandalkan berdagang kecil-kecilan dan pekerjaan sambilan untuk bertahan hidup. Ayo, aku bawa kamu untuk bertemu dengannya. Paman Pan. Paman Pan, ini Chen An. Dia berusaha untuk menyiapkan makanan bersih bagi sopir truk, menghina Tuan Jin San. Sekarang dia diboikot di seluruh provinsi. Bahkan koki pun tidak bisa direkrut. Anak muda, kamu juga bekerja di bidang kuliner. Saya tanya kamu, 80.000 orang makan. 1 hari uang untuk daging bisa mencapai ratusan ribu. Apa yang kamu inginkan? Gambar tangan untuk memasak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bukan untuk meracuni nasi rakyat. Koki Pan, saya punya sebuah panci stainless steel yang bersih. Butuh sekelompok juru masak yang bersih untuk mengaduk. 3 hari lagi adalah ujian hidup dan mati. Saya Chen An mengundang Anda dan saudara-saudara lama untuk keluar dari persembunyian. Baik-baik saja, kalimat ini bukan untuk meracuni. Jangan terkurung di sarang sampai berkarat. Anggaplah sendok besi besar kita yang tidak pernah terlibat kotoran itu. Ambil keluar, hari ini ada yang mengundang kita untuk turun gunung. Pergi untuk melakukan pukulan yang bersih dan rapi. Bagaimana dengan Bos Chen? Di mana tim kokimu? Tidak mungkin kamu melakukannya sendirian. Siapkan untuk membuat 50 hidangan ya.
Kamu dapat orang-orang ini dari mana? Sekelompok orang tua ini. Sama sekali tidak ada dalam daftar penduduk desa asosiasi. Wakil Ketua Liu, sebaiknya kamu periksa negara tersebut. Arsip para senior lama ini. Dulu mereka pernah menerima medali kehormatan khusus tingkat 1 dari negara. Mereka sedang dalam masa kejayaan mereka. Kamu masih pakai celana tanpa pangkal ya? Koki sudah datang. Bahan makanan bisa mulai diuji, kan? Baiklah, kau punya keberanian. Tapi saya bilang kepada kalian, ujian dapur pusat kelas 1 tidak hanya menguji keterampilan memotong, juga menguji kemampuan dalam mengolah bahan makanan yang kompleks. Mengambil soal ujian baru saja. Wakil Ketua Liu. Kalian ini sedang berbuat curang. Hahaha, bagaimana ini? Ini adalah soal ujian yang diambil secara acak, Tuan Chen. Sesuai dengan peraturan, kalian harus menyelesaikannya dalam waktu 2 jam. Ambil potongan daging beku dan sisa-sisa ini. Buatlah masakan besar kelas atas yang cukup untuk 200 orang. Jika tidak bisa dipotong, jika tidak bisa direbus hingga lembut, langsung dinyatakan 0 poin. Bersaing dengan saya, hari ini saya akan membuat kalian tahu. Ini adalah langit dunia kuliner. Siapa sebenarnya yang mendukung ini? Kalian ini sekumpulan bajingan. Daging beku yang dihasilkan pada suhu minus 20 derajat ini. Jangankan pisau dapur, dengan menggunakan gergaji listrik selama 2 jam pun tidak akan selesai. Ini jelas-jelas sengaja tidak membiarkan kita lewat. Jangan cari alasan, nak. Mengatasi keraguan, bahan makanan yang sulit adalah dasar keterampilan dapur pusat besar. Bagaimana? Puluhan orang tua yang mengaku sebagai kelas 1 negara ini. Bahkan memotong daging pun sudah tidak bisa lagi. Kalau tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, tutup saja pintunya lebih awal. Empty response case sama dengan daging beku ini terlalu keras. Menggunakan air panas untuk mencairkan sudah terlambat. Permukaan sudah matang tapi di dalamnya masih beku. Yaitu Lao Li, apakah kamu sudah terlalu lama hidup nyaman? Jadikan kami sebagai tenaga pengajar saat kita membangun bendungan di timur laut dulu. Keterampilan sudah dilupakan. Saudara-saudara dari kantin Merah Bintang, ada yang mengganggu kita yang sudah tua ini. Tidak bisa memotong daging lagi. Katakan pada mereka. Kita dulu bagaimana membangun di suhu minus 30 derajat. Pekerja jalan membuat daging dalam panci besar. Api membakar gunung es. Pisaunya meluncur dengan liar. Lao Li memicu kebakaran besar. Lao Zhao membawa pisau 9 cincin milikku adalah. Kalian gila. Menutup tong besi ini akan meledak. Diam dan perhatikan baik-baik. Tuhan, ini teknik memotong apa? Menggunakan suhu ekstrim dari panci besi yang dipanaskan kering. Membuat permukaan daging beku langsung panas dan melunak, mengeluarkan minyaknya. Sambil menggunakan pisau pemotong tulang yang berat untuk terus memotong dan membalik. Ambil lapisan daging yang baru saja melunak itu. Sedikit demi sedikit mengikisnya. Tidak hanya mengatasi masalah es di dalam yang tidak bisa mencair. Suhu tinggi juga langsung mengunci kelembapan di dalam daging. Membawa lapisan aroma bakaran. Ini benar-benar sebuah mukjizat. Keterampilan memotong yang baik. Jangan bengong, Lao Li. Minyak berikutnya. Bawa pergi tendon domba dan ekor sapi yang sudah dipotong itu. Ini disebut metode aroma karamelisasi. Ini adalah cara paling kuat untuk menghilangkan bau amis.
Wakil Ketua Liu, para ahli, silakan coba. Rasanya sangat tidak enak, hampir tidak bisa ditelan. Dagingnya keras dan kering, rasa amis dan asamnya sama sekali tidak hilang. Kalian ini sekelompok orang tua. Kamu menggunakan barang sampah seperti ini untuk melindungi dan mengikuti ujian kelompok. Kau omong kosong. Kau bahkan belum menelannya. Kamu berhak bilang itu tidak enak. Saya adalah penguji Zhu. Saya bilang tidak enak ya, memang tidak enak. Chen An, nilai ujian praktik timmu adalah 0 poin. Sesuai dengan peraturan, kalian tidak mendapatkan kualifikasi dapur pusat tingkat khusus. Mulai sekarang dapur besar ini akan ditutup tanpa batas waktu. Datang dan tempelkan segel. Liu membuktikan siapa yang memberimu keberanian seperti anjing. Berani memberi nilai 0 pada makanan yang pernah saya makan. Sudah 60 tahun. Saat itu di medan perang di selatan, aku bahkan makan kulit pohon selama 3 hari. Inilah rasa daging yang sebenarnya, mengangkatku dari tumpukan mayat. Sudah lama tidak bertemu, Komandan Lian. Cu Huazi. Sungguh ini adalah anak baru di bawah komandonya. Laporan kepada Komandan Tua. Pramuka Dapur Selatan, Chu Tianzong, melaporkan kepada Anda. Kalau bukan karena Anda memberikan setengah kendi air terakhir waktu itu, dan masukkan daging rebus yang dibakar di atas es ini ke dalam mulutku. Aku sudah lama melemparkan tulang tua ini di medan perang. Saya telah mencarimu selama 60 tahun, tepat 60 tahun. Anak baik ini tidak mempermalukan kita, kelompok Choi. Dengar-dengar sekarang kamu sudah memasak untuk orang-orang penting. Berkembang pesat. Culao. Saya salah. Saya tidak tahu bahwa orang tua ini adalah rekan pertempuran Anda. Saya tidak mengenali orang besar di depan saya. Anda anggap saya seperti kentut saja. Kau tidak tahu dia adalah rekan pertempuranku. Jadi bisa dengan sembarangan mencemarkan nama baik hidangan yang luar biasa ini. Maka bisa melanggar hati nurani dan mencetak 0 poin di lembar penilaian. Aku Chu Tianzong seumur hidup paling membenci. Itulah kalian yang memegang kekuasaan yang sepele dijadikan sebagai panji. Dalam keamanan pangan, mereka adalah pengkhianat yang melakukan transaksi penuh kuasa. Kau yang mendapat nilai 0 ini bukanlah memukul wajah veteran bintang merah. Yang menghancurkan hati nurani orang-orang yang jujur di seluruh dunia. HMPH Liu Zhengming. Kamu tidak perlu memohon lagi. Saya baru saja memberitahukan tentangmu di asosiasi restoran. Penyalahgunaan kekuasaan. Telah lama menerima suap dari grup Dingsheng. Bukti suap besar dari Tuan Jinsan. Semua diserahkan kepada Komisi Abad. Kamu adalah Chen An. Direktur Qin sudah memberitahuku. Hari ini, kau bisa mengumpulkan sekelompok veteran bintang merah yang penuh semangat ini. Silakan panggil kembali gunung. Kau anak muda yang berani dan bertanggung jawab. 100 poin adalah untuk hidangan ini. Tambahan 1 poin adalah untuk hati nurani kalian yang bersih ini. Chen An melepaskan diri untuk bertindak. Mulai sekarang, siapapun yang berani merendahkanmu dalam hal kualifikasi, biarkan dia langsung datang ke ibu kota untuk mencariku. Saudara-saudara, dapur besar pusat kita, hari ini resmi beroperasi secara legal. Tuan ketiga Chu secara pribadi turun tangan. Wakil Ketua Liu telah jatuh. Jalan kita di asosiasi itu sudah benar-benar terputus. Ini bagaimana kita harus melakukan? Ngapain panik? Langit belum runtuh kok. Dia Chen An mengira dia mendapatkan selembar kertas rusak. Dia bisa memakan daging di piringku, Jin Laosan. Bermimpi. Dia akan memasak, bukan? Baiklah, biarkan dia yang memasak. Ini adalah dapur pusat. Masakan yang dihasilkan. Bagaimana cara mengirimnya ke 15 pusat logistik itu? Menggunakan mobil pengantar makanan yang terisolasi untuk mengantarkannya. Iya benar.
Dia memasak sebaik apapun. Itu juga harus melewati puluhan kilometer jalan provinsi. Baru bisa sampai ke tangan para pekerja. Besok siang adalah hari pertamanya menyediakan makanan untuk 80.000 orang. Puluhan mobil pengantar makanan. Harus tiba tepat waktu sebelum jam 11.30. Kamu segera panggil saudara-saudaramu yang ada di bawahmu. Bawa senjata. Ming, pukul 10 pagi, di jalur wajib keluar kota, di bagian jalan Serigala Liar. Bawa beberapa truk tanah untuk memblokir jalan. Aku hanya perlu membuat mobil pengantar makanannya terjebak di jalan. Buat aku terjebak. Hanya sebelum jam 12 siang besok, itu 80.000 sopir yang kelaparan tidak bisa makan. Menimbulkan protes massal. Kakek Gaosan benar-benar jenius dengan taktiknya yang menghabisi sumber masalah. Saya akan segera mengurusnya. Saudara-saudara, para sopir di setiap kawasan sedang menunggu kita dengan perut kosong. Hari ini adalah restoran Master An kita. Hari di mana kita menembakkan peluru pertama di seluruh provinsi. Semua orang periksa garasi. Segera berangkat. Jalan ini disebut Jurang Serigala. Biasanya truk besar jarang lewat. Kita bisa sampai ke kawasan dalam waktu paling lama 40 menit. Sialan. Ada apa ini? Kak. Jalan terhalang. Haha. Ha. Hahaha, jadi bos Chen ya? Di depan sedang ada perbaikan jalan. Jalan ini tidak bisa dilalui. Baiklah, berhentilah di sini dan berjemur di bawah sinar matahari. Hari ini kalian tidak bisa mengantarkan makanan ini. Kalian ingin melakukan apa? Cepat beri jalan. Kami membawa makan siang untuk 80.000 orang di mobil kami. Kalian bisa bertanggung jawab jika menghabiskan waktu. Aduh, ini kan pengantaran makanan. Sangat tidak enak hati. Truk sampah kami rusak. Kami sedang menunggu tukang perbaikan. Jangan omong kosong. Mobil rusak bisa membuat semua material jatuh di tengah jalan. Kalian jelas-jelas sengaja mencari cara. Saya langsung menelepon 110 untuk menangkap kalian. Hahaha, pukul saja. Sembarangan saja. Polisi sudah datang. Kita juga bilang ini, mobilnya rusak ya. Tunggu polisi lalu lintas datang untuk menentukan tanggung jawab. Kirimkan lagi mobil pengangkat ringan untuk membersihkan beberapa ton limbah ini. Pasti sudah jam 2 atau 3 sore, Bos Chen. Kawan-kawan pekerja kalian yang lapar sebanyak 80.000 orang itu. Apakah kamu sudah tidak sabar menunggu? Trik Jin Sanye ini benar-benar kejam. Dia tidak bertindak secara langsung. Dia memanfaatkan celah ini untuk menghabiskan kita. Selama sudah lewat jam 12, para pekerja tidak bisa makan. Reputasi dapur pusat saya sudah hancur total. Apa yang harus dilakukan, Angge? Sekarang sudah jam 10.30. Tinggal 1,5 jam lagi sebelum makan siang pukul 12. Kita sama sekali tidak bisa melewati gunung ini. Jangan panik, saya akan mencari cara. Chen Laodi, makan sudah sampai mana? Semua orang sudah membongkar puluhan ton barang di pagi hari. Perut sudah keroncongan sejak tadi. Kami sudah menunggu daging babi merah yang kamu masak itu. Zheng Ge mengalami masalah. Orang-orang Jin Sanye ada di Yelang Go, menggunakan truk sampah dan puing bangunan untuk menutup jalan secara diam-diam. Menghubungi polisi sudah terlambat untuk mencari mobil. Hari ini mungkin saya tidak bisa mengantarkan makanan ini ke mulut kalian. Biarkan sialan itu menghalangi jalan dengan bunga teratai. Si tua bangsat Jin Sanye mengira serigala liar ini adalah halaman belakang rumahnya sendiri ya. Hahaha. Zheng Ge sekarang memiliki 4 atau 50 orang. Semua orang memegang senjata di tangan mereka. Jangan bilang 4 atau 50 orang kecil yang tidak berarti. Ini adalah kedatangan Raja Langit. Hari ini jangan harap kita akan membiarkan sopir kita kelaparan. Perut saudara, Chen Laodi, kamu tidak mengurus apa-apa. Kamu duduk di dalam mobil dan jaga baik-baik beberapa ember daging sapi merah itu. Nyalakan semua lampu hazard. Tunggu saya di sini selama 15 menit. Semua orang masuk ke mobil, kunci pintu, dan nyalakan lampu hazard. Tidak peduli apa yang terjadi di luar. Sama sekali tidak boleh turun dan bertindak gegabah bersama mereka.
Hahaha Chen An, kamu memang tahu diri. Hari ini, kalian tetap saja di sini menikmati pemandangan di tempat terpencil ini. Tunggu sampai lewat jam 12. Aku sendiri akan pergi ke tempat Tuan Jinsan, memberikanmu koin pemakaman sebagai denda kontrak. Kak, kamu lihat itu di sana, apa benda itu? Chen Laodi, kakak datang terlambat. Seng Ge, kalian bagaimana bisa mengeluarkan konvoi kendaraan proyek? Jin Laosan mengira dengan menghalangi 2 truk tua bisa menghentikan kita. Dia sepertinya lupa bahwa kita bisa mengakses pusat logistik, tapi yang terbesar di seluruh provinsi. Pusat distribusi Sing Sing proyek, tentang bermain dengan tanah liat dan tanah kasar. Kamilah yang sebenarnya adalah nenek moyang mereka. Anak kecil di depan itu mendengarkan. Mobil saya ini kosong memiliki berat 49 ton. Kalian itu 2 truk sampah yang rusak. Bahkan tidak cukup untuk menyelipkan gigi saya. Sekarang saya beri kalian 10 detik. Segera bawa barang rongsokan kalian dan pergi. Empty response kis sama dengan buang semua barang kalian seperti sampah ke jurang. Semua ini adalah salah paham. Kita langsung berangkat. Langsung berangkat. Dakyang, gunakan bulldozer untuk meratakan jalannya. Baiklah, Kak Zeng. Jalan sudah dibuka, Chen saudara. Semua makanan untuk saudara-saudara tergantung padamu. Perhatian seluruh tim, majukan dengan kecepatan penuh. Tujuan kawasan Huaitong, 1 menit pun tidak boleh terbuang. Semuanya benar-benar sekumpulan sampah yang tidak berguna. Ada 40 hingga 50 orang yang masih tersisa. Macet di jalan. Ternyata aku diusir oleh sekelompok orang yang mengemudikan truk tua. Apa gunanya aku memelihara kalian? Maret Barat marah, karena kekuatan yang terlihat tidak berhasil menghentikan kita. Orang-orang di sekitar Chen An kembali berkumpul. Kita hanya bisa menggunakan cara itu. Itu trik yang mana? Benteng seringkali ditembus dari dalam. Saya sudah memeriksa orang muda bernama Ajian yang berada di samping Chen An. Ibunya baru saja didiagnosis dengan gagal ginjal berat. Sangat membutuhkan biaya operasi sebesar 200.000. Uang Chen An seluruhnya terpaksa diinvestasikan pada peralatan. Dia sama sekali tidak punya uang, wanita itu bilang untuk menyuapnya. Tidak hanya membeli. Besok adalah hari pemeriksaan kesehatan makanan provinsi. Bergabung dengan tim pemeriksa ke pusat mereka. Hari pemeriksaan bersama, asal kita memberikan uang pertolongan kepada Ajian. Biarkan dia diam-diam menambahkan sedikit bahan di bawah meja besok pagi. Selama bahan yang membuat orang muntah dan diare ini digunakan, tepat tertangkap basah oleh tim pemeriksa, Chen An akan benar-benar selesai. Kau pergi urus dan beritahu Ajian. Setelah semuanya berhasil, aku tidak hanya akan mengobati ibunya. Berikan dia 500.000 tunai lagi. Hanya sedikit obat pencahar yang kuat. Obat pencahar tidak akan membunuh orang. Besok pagi saat tim pemeriksa datang, selama ada masalah yang ditemukan di dalam panci daging ini, kasus Chen akan sepenuhnya berakhir. Setelah semuanya berhasil, masih ada 500.000. Pikirkan tentang penyakit ginjal ibumu yang butuh uang untuk diselamatkan. Kerja atau tidak kerja, kamu sendiri yang memilih. Selama tangan ini longgar, 700.000 sudah di tangan. Nyawa ibu selamat, api sudah hampir matang. Ajian, siapkan rempah-rempah. Kak, aku bukan manusia. Aku minta maaf padamu. Orang-orang Jin San Ye mencariku semalam. Ibu saya didiagnosis dengan penyakit infeksi saluran kemih berat, menunggu uang untuk operasi di rumah sakit kabupaten. Jin San Ye memberiku 700.000. Biarkan aku memasukkan kantong plastik ini ke dalam panci. Kakak perempuan itu mengangkat kepalanya. Kak, pukul aku saja. Kau serahkan aku kepada polisi saja. Uang ini saya tidak mau. Anggap saja ibu saya sudah tidak bisa diselamatkan. Aku juga tidak bisa melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan seperti itu. Aku tidak bisa melakukannya. Bodoh, bibi sakit parah seperti ini. Butuh uang sebanyak itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kak,
Kamu mengorbankan segalanya untuk membuka dapur ini. Aku sudah menghabiskan semua tabunganku. Masih terjebak utang. Bagaimana saya bisa berani meminjam 200.000 darimu? Uang yang hilang bisa didapatkan lagi. Orang hilang, hati nurani pun hilang. Maka semuanya akan hilang. Kim Zong, hitunglah saya berutang budi besar kepada Anda. Ibu saudaraku menderita penyakit ginjal stadium akhir. Di rumah sakit kabupaten. Bisakah Anda memanfaatkan hubungan grup? Segera atur rumah sakit pusat kota. Ahli terbaik dan ruang perawatan intensif. Semua biaya, dikurangi dari biaya kontrak kantin saya bulan depan. Master Chen, you are being too formal. Kamu telah menyelamatkan nyawa putriku. Ibumu adalah kerabatku. Segera kirimkan alamatnya. Saya segera mengirim helikopter medis grup untuk menjemput orang tersebut. Biaya ditanggung sepenuhnya oleh grup Hutong. Dengar tidak? Tante sudah bisa diselamatkan dari penyakitnya. Kak, terima kasih Kak. Mulai sekarang, nyawa saya, Ajian, adalah milikmu. Hahaha. Air mata Ajie sudah mengering. Kalau Jin San Ye suka bermain trik-trik seperti ini. Kalau begitu jika kita tidak memberinya hadiah besar, bukankah itu akan terlihat sangat tidak sopan bagi kita? Kepala Zhang, kemarin saya menerima laporan. Mengatakan bahwa Master An penting untuk dapur demi rasa. Sekali lagi untuk 80.000 orang, masakan dalam panci besar. Kembali ke dunia, tambahkan bahan kimia untuk menjaga kebersihan. Kepala harus melakukan uji laboratorium pada kaldu daging ini secara mendalam. Apakah Bos Chen terlibat dalam hal ini? Jika ditemukan bahan tambahan terlarang, dapur ini harus ditutup total hari ini. Karena ada yang bersikeras untuk menuduh pemimpin. Lebih baik melakukan pengambilan sampel untuk diuji di tempat. Begitu hasilnya keluar, siapa yang benar dan siapa yang salah langsung menjadi jelas. Baiklah, saya ingin melihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Lapor, Direktur, sup daging babi merah yang direbus. Pengujian selesai, sepenuhnya memenuhi standar keamanan pangan tertinggi negara. Untuk mendeteksi adanya obat pencahar dan bahan tambahan. Bumbu semuanya terbuat dari rempah alami. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Mesin itu pasti rusak, dia pasti sudah menambahkan bahan. Saya jelas-jelas membiarkan. Kau jelas membiarkan apa? Jin San Ye, kamu jelas-jelas meminta penasihat militermu, menggunakan perintah ibu untuk mengancam saudara saya, Ajian, memaksanya untuk meracuni ke dalam panci ini. Begitukah? Kau menuduh tanpa bukti. Apakah kamu punya bukti? Kamu butuh bukti, kan? Baiklah. Zhang Juzang, saya ingin melaporkan secara resmi Ketua Dewan Direksi Grup Dingsheng. Jin San Ye tersenyum sambil meracuni. Hanya sedikit obat pencahar yang kuat. Besok pagi saat tim silang pergi. Setelah semuanya berhasil, masih ada 500.000. Kertas ini di dalam paket Zhang Direktur adalah racun. Kantong hitam itu berisi 200.000 uang kotor. Aku, Ajian, tidak akan melakukan hal yang merusak masa depan seperti ini. Aku sudah memberitahu kakakku betapa beraninya dia sejak pagi. Bisa berani merencanakan sesuatu di tengah makanan 80.000 orang. Sungguh gila dan tidak berperasaan. Saya adalah Lao Zhang. Segera kirim orang ke dapur pusat Master An. Di sini ada sebuah kasus. Sangat buruk dugaan percobaan keracunan. Dan kasus suap bisnis besar. Chen An, berani kamu mengkhianatiku. Empty response sekis sama dengan... Di depan veteran, mengangkat pisau. Kamu masih terlalu muda selama 60 tahun. Jika bukan karena keteguhan hati kalian, Master Chen, akibatnya tidak dapat dibayangkan. Makanan di dapur pusat kalian bersih. Hati manusia lebih bersih. Saya sendiri yang menyetujui kualifikasi bebas pemeriksaan tingkat khusus. Kak, kita mau ngapain selanjutnya?
Apa yang harus kita lakukan? Di dunia ini masih banyak saudara yang sedang berjuang di jalanan. Lapar. Makanan hangat kita baru saja disajikan.